Kita mau belajar sejarah, patokannya itu sebenarnya bukan rabi ya, bukan ulama, bukannya rohaniawan. Kalau kita mau belajar sejarah, misalnya sosok Allah ini sama dengan sosok Yehova enggak gitu. Belajarnya itu dari dunia akademisi, dari sejarawan, ya, arkeolog, dari pakar ancient Near East gitu ya. Nah, atau pakar budaya Arab. Sehingga kita bisa mengetahui ini asal usul sosok ini itu sama atau berbeda gitu. Makanya harus tahu sejarah juga. Terus kalau masalah kitab suci, ya harus rabi atau ulama. Nggak bisa pakai sejarah kalau kitab suci. Wong kitab suci itu firmannya Allah. Tentu yang paham itu orang-orang yang kalau dalam Islam ulama. Kalau Yahudi ya rabi. Kalau Kristen kan pendeta kan gitu. Ya, ya sejarah ya beda lagi nanti. Itu ya. Tapi bisa digabung dua-duanya ini. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Oke, tidak ada hubungannya dengan Allah. Lalu Allah yang Yesus gunakan di dalam terjemahan itu yang mana? Itu rujuknya kemana itu? Oke, apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama ini? Gitu. Kata Allah atau nama Allah yang ada di dalam kitab-kitab terjemahan di Indonesia itu aslinya itu merujuk kepada Kristen Arab ya. Jadi Kristen Arab ini yang melakukan sinkretisme. Jadi kalau aslinya Yesus kan berbahasa Aramaik, tidak pernah menyebut Allah. Tapi yang Yesus sebut itu adalah Allah. Allah di dalam bahasa Arab itu ilah, ya di dalam bahasa Inggris itu God. Di dalam bahasa Indonesia jadinya Tuhan. Jadi bukan nyebut Allah dia. Nah, kalau rujukannya Kristen Arab ini sekali lagi melakukan sinkretisme gitu. Tidak pernah diajarkan kan Allah menjadi manusia. Nah, mereka yang mengajarkannya gitu pertama kali untuk menyembah Allah, terus Allah menjadi manusia, Yesus diutus sama Allah dan yang lain-lain. Makanya teman-teman muslim ya mesti hati-hati di sini dalam berdiskusi karena kekristenan ini terbagi dua. Ada Kristen yang menyembah Allah dan Kristen yang asli ya. Itu mengajarkan kalau yang disembah itu bukan Allah ya, tapi Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Sang Bapa siapa ya? Tentunya bukan Allah ya. Karena Allah itu tidak pernah mau disebut atau punya jabatan titel itu sebagai Sang Bapa. Nah, Sang Bapa di dalam budaya saat itu ya, di dalam bahasa Aramaiknya adalah Maria Allah. Bukannya Maryam ya, tapi Maria. Di dalam bahasa Ibraninya disebut Yehova. Gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sesembahan yang bernama Allah. Ya, dan gini Romo, sampean harus tahu bahwasanya orang-orang Yahudi zaman dulu dan orang Kristen, terutama orang Yahudi ya. Ya Allah itu ya Tuhannya mereka juga. Hanya saja kalau di Arab ya Allah karena dikenalkan oleh Ibrahim dulu. Tidak pernah orang Yahudi itu mengatakan, ingat ya Muhammad, Tuhan kita dulu, Tuhanmu Allah, Tuhanku Yahweh atau apa. Enggak pernah. Karena mereka tahu itu merujuk kepada satu oknum gitu loh. Jawabannya adalah sama, tapi siapakah sosok itu? Ini kita lihat dari referensi mana yang menjadi rujukan. Kalau referensinya adalah kitab Tanah dan kitab PB atau Bible, jawabannya adalah Sang Bapa. Sang Bapa ini dalam Ibraninya adalah Yehova, di dalam Aramaiknya adalah Maria Allah. Gitu. Tapi kalau referensinya Quran, jadinya Allah. Gitu. Nah, ya sekali lagi mana yang mau kita jadikan referensi? Kalau kita bicara tentang Yesus ya, di Quran itu nggak ada sebenarnya. Ya, yang ada adalah Isa. Yesus dan Isa itu berbeda. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara Yesus ya, rujukannya selalu adalah Bible. Orang Yahudi baik itu Yahudi Rabinik maupun Yahudi Kristen ya Judeo Christianity sama-sama menyebut Tuhan itu sebagai Sang Bapa. Jadi kalau saudara-saudara mau tanya ya kepada Yahudi yang nggak percaya Yesus, kalau mereka berdoa setiap hari itu kan mereka berdoa 3 kali sehari, namanya tefillah.
Nah, tefillah ini ada 18 berkat, 18 doa. Nah, tanya ke mereka doa nomor 6 dan nomor 7 itu isinya bagaimana. Nah, yang saya pelajari, doa itu sebutan panggilan terhadap Tuhan mereka itu adalah Sang Bapa di poin atau doa ke-6 sama doa ke-7. Jadi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu menyebutnya Sang Bapa. Begitu. Ya makanya bukan berarti karena dulu manggil Bapak Tuhan ya. Itu zaman dulu tidak masalah memang Israel untuk kaum Israel saja. Tapi ketika Rasulullah itu diutus dan tetap nama Allah itu mereka tidak pernah mengatakan oh beda Tuhanku dengan Tuhannya Arab itu yang dibawa oleh Muhammad. Gak ada kayak gitu itu. Mereka rabi-rabi seperti Ibnu Salam aja langsung menerima kok. Bahwa mereka tahu. Tidak pernah zaman dulu tuh Yahudi mempermasalahkan tentang nama Tuhan itu tidak ada. Gitu ya. Hanya sekarang aja orang-orang sekarang ini, wah Allah Tuhannya Arab kayak gitu. Sedangkan Yahudi, Yahweh atau Bapa, nah itu orang-orang yang sekarang. Orang-orang dulu tuh tidak pernah karena mereka tahu Yahudi itu menolak Nabi Muhammad bukan masalah ketuhanan. Tapi mereka ingin membuktikan bahwasannya Muhammad itu benar nggak nabi yang dijanjikan oleh mereka. Karena dulu masih ada kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya nabi. Kalau dari Kristen itu namanya Pendeta Bahiro. Kalau dari Yahudi itu rabinya Ibnu Salam atau Ibnu Yasar gitu. Kita mau belajar sejarah, patokannya itu sebenarnya bukan rabi ya, bukan ulama, bukannya rohaniawan. Kalau kita mau belajar sejarah, misalnya sosok Allah ini sama dengan sosok Yehova enggak gitu. Belajarnya itu dari dunia akademisi, dari sejarawan, ya, arkeolog, dari pakar ancient Near East gitu ya. Nah, atau pakar budaya Arab. Sehingga kita bisa mengetahui ini asal usul sosok ini itu sama atau berbeda gitu. Islam itu baru lahir di abad 7. Nah, sebelum Islam lahir, masyarakat Arab ini sudah menyembah ya banyak sesembahan, salah satunya adalah Allah. Jadi Allah itu bagi mereka ada yang menyebutnya dewa bulan, ada yang menyebutnya dewa langit, ada yang menyebutnya dewa yang memiliki 3 putri dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau kita perhatikan data sejarawan ya, contohnya Dr. Rafat Amiri, Reza Eslan, Patricia Kron ya, atau yang lain-lain termasuk yang ada di ensiklopedia Islam sendiri menyatakan sosok Allah sama sosok Yehova ini dua sosok yang berbeda. Nggak bisa disamakan. Bicara tentang Allah itu tentang sesembahan yang ada di Peninsula Arab. Sementara Yehova ini sosok yang ada di tanah Kanaan yang dulunya adalah dewa vulkanik Kanaan, lalu diadopsi sama masyarakat Israel jadi sesembahan mereka. Ini loh data sejarahnya. Jadi kalau mau disamain apakah Allah itu adalah dewa vulkanik juga gitu. Nah, ini mesti cek sejarah, data sejarahnya bagaimana. Jangan tanya kepada ulama atau rabi-rabi yang nggak punya kompetensi di dalam hal ini gitu. Ini beda jawaban, beda pendapat jadinya. Ketuhanan Yahudi sama ketuhanan Kristen itu kalau dibandingkan ya sama ketuhanan dari Muslim ini beda-beda sebenarnya. Kalau mau tahu detail ketuhanan Yahudi, baca kitab Kabalah karena ini kitab mistik yang mempelajari hal-hal yang tersirat dari yang tersurat ya. Jadi kalau bicara tentang keilahian, sosok malaikat, neraka, terus reinkarnasi jiwa itu ada di dalam kitab Kabalah. Ini kitabnya orang Yahudi bicara tentang keilahian termasuk. Nah, sosok ilahi bagi mereka itu punya 10 sepirot. Bayangin banyak gitu. Ya. Kalau kekristenan itu hanya menjelaskan Tuhan itu Bapa, Putra, Roh. Jadi ada 3 sosok gitu. Kalau mereka ada 10 sepirot, 10 channel. Nah, kalau di dalam Islam itu satu tunggal gitu. Jadi emang beda-beda.
tinggal kita mau meyakini yang mana itu bebas. Makanya harus tahu sejarah juga. Terus kalau masalah kitab suci, ya harus rabi atau ulama. Nggak bisa pakai sejarah kalau kitab suci. Wong kitab suci itu firmannya Allah. Tentu yang paham itu orang-orang yang kalau dalam Islam ulama. Kalau Yahudi ya rabi. Kalau Kristen kan pendeta kan gitu. Ya, ya sejarah ya beda lagi nanti. Gitu ya. Tapi bisa digabung dua-duanya ini. Nah sekarang Allah, oke, orang Arab itu menyembah berhala, disebut anak Allah. Sama dengan orang Kristen menyembah Yesus, karena dianggap anaknya Allah gitu loh. Tapi kalau Bang Aldo itu pengen tahu, Allah itu Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Ibrahim, teruskan Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, tidak usah memperkenalkan nama Tuhan. Karena mereka sudah tahu Tuhan yang benar itu siapa. Hanya saja mereka mentuhankan, menyembah sosok lain lagi. Sama seperti Kristen. Ya, Kristen kalau ditanya Tuhan yang benar itu Allah, kata Yesus. Tapi kenapa mentuhankan Yesus juga? Karena dianggap anak Allah lah, apalah. Nah, coba orang Arab itu. Zaman dulu, sebelum Islam datang pun mereka tahu Tuhan yang benar Allah. Tapi kenapa mereka menyembah berhala? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sahara samsa wal qamar la yaqulanna Allah. Mereka tahu Tuhan yang benar itu Allah. Tapi kenapa menyembah berhala? Karena menurut mereka berhala itu anak Allah katanya. Kalau kita bicara kitab suci, ya di dalam kitab suci tanah dan dalam kitab sucinya Kristen, ya yang ada PB Yunani Aramaiknya itu tidak ada nama Allah. Kalau ada yang menyangkut pautkan ya Yehova sama Allah, itu adalah penafsiran. Ini beda gitu. Penafsiran ya silakan ditafsirkan apapun silakan. Tapi dalilnya ya, teksnya, nama Allah itu tidak ada satupun. Nah ini perlu dipahami. Kita mau yakini yang mana itu bebas ya. Makanya kalau dalam Islam enggak. Semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq sampai wa nahnu lahu muslimun. Makanya orang-orang rabi-rabi dahulu tuh tidak ada berdebat dengan Rasulullah masalah Tuhan, itu tidak ada. Ya. Karena mereka tahu Tuhannya Muhammad yaitu Allah dengan Tuhan mereka ya sama. Tinggal mereka membuktikan benar nggak Muhammad itu keturunannya Ismail, Ibrahim. Nah, makanya gitu. Mereka tolak itu yang apa ya, sama seperti mereka nolak Yesus gitu loh. Yesus kan ngaku utusan, nabi, penyampai firman, ditolak oleh Israel. Nah, Nabi Muhammad juga gitu. Utusan, nabi, penyampai firman, ditolak oleh mereka. Gitu sama sebenarnya. Oke, tidak ada itu karena nama Allah lebih dahulu. Sebelum ada Israel sudah ada nama Allah itu, Tuhan itu. Dikenalkan oleh Ibrahim. Makanya ketika Allah mengutus keturunannya Ibrahim ke Israel, kan tidak pernah memperkenalkan nama aslinya. Gitu loh. Kalau Ibrahim menyebut Tuhannya, yaitu Allah itu ketika ke Arab itu. Nah Israel kan zaman itu belum ada. Wong Israel itu keturunannya Yakub kan. Ishak ke Yakub itu baru ada Israel. Dan Allah tidak pernah menyebut nama langsung kepada mereka kan gitu. Makanya orang Arab dengan Yahudi dengan Nabi Muhammad tidak pernah mempermasalahkan nama itu. Karena mereka tahu sosok yang sama gitu. Ya intinya sekali lagi kalau ya Allah itu tidak ada di dalam teks kitab suci, mau itu yang Ibrani, ya, Aramaik atau yang Yunani, yang dipakai sama kaum Samaritan, sama kaum Yahudi, sama kaum Kristen, itu tidak ada nama Allah satupun di dalamnya. Kalau si pembacanya nih, rabi-rabinya menyangka Yehova itu adalah Allah, itu silakan aja, itu nggak ada masalah. Tapi teksnya itu jangan dirubah-rubah. Memang nggak ada sama sekali gitu. Ya, terus kalau masalah Yesus ya yang ditolak itu hal yang wajar kok ya. Namanya pemuka agama atau penyampai guru spiritual itu nggak semuanya ajarannya itu diterima. Sama pada saat zamannya Yesus mengajar ya,
Sebagian Yahudi menerima, sebagian lagi menolak. Nah, yang menerima itulah kaum Nasrani, kaum Ebionit, yang kemudian itu berkembang ya menjadi kekristenan. Nah, sampai sekarang orang-orang Yahudi yang percaya sama Yesus sendiri itu berkembang juga ya dari kalangan Yahudi Rabinik yang tadinya menolak. Makanya ada aliran di dalam Judaism ya yang namanya itu Messianic Jews atau Messianic Judaism. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi mulai dari abad 18, 19, 20, 21 yang meyakini kalau Yesus itu adalah Sang Mesias, Tuhan yang menjadi manusia gitu. Ya kan sudah aku jelaskan. Memang Yahudi itu ketika Allah mengutus untuk Yahudi, untuk Israel, Allah itu tidak pernah memperkenalkan namanya. Maka mereka menyebut sebutan. Kalau dalam Islam itu orang Yahudi menyebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, El Shaddai, Elroy, Eloha gitu itu. Itu loh. Tapi tetap sebutan itu tetap rujuknya kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Itu. Dan ingat, Yahudi ya tidak pernah memperdebatkan nama itu, nama Allah kayak ya tetap mereka tahu Tuhannya umat Islam ya dengan sama tahu mereka gitu loh. Sehingga ada perdebatan masalah itu gitu loh.